Jadi sebagaimana sering kita dengarkan, saya yakin Tribun News juga sering meliput berita mengenai pertumbuhan ekonomi global yang terkontraksi di banyak negara atau turun. Tidak hanya di Indonesia, tapi kita lihat negara-negara maju, Amerika Serikat misalnya, itu turun cukup tajam, sempat turun 9%, meskipun EU atau Uni Eropa itu turun lebih tajam, sampai dengan minus 14,7%, meskipun kemudian membaik dan sebagainya. Jadi hanya ada beberapa negara di dunia ini yang pertumbuhan ekonominya relatif tetap positif dan terjaga di tengah pandemi, di antaranya adalah Tiongkok, ya, dan tetangga kita, yaitu Vietnam. Nah, ini berarti ya, meskipun ekonomi kita juga terkontraksi, tahun lalu itu menjadi 2,07%, tetapi kita melihat bahwa penurunannya sudah semakin mengecil dan mengecil. Artinya kita 2021 ini punya optimisme bahwa ekonomi akan lebih membaik. Sementara itu kalau kita lihat arus investasi global, ya, itu juga mengalami penurunan tajam, 42%. Jadi sekarang ini seluruh negara di dunia ini semakin berlomba-lomba persaingan untuk menarik investasi global ke negara masing-masing menjadi semakin ketat. Nah, oleh karena itu tentu kita ya dalam hal ini perlu terus memperbaiki iklim investasi kita. Tadi Bu Sekda juga sudah menyampaikan di antaranya upaya Pemprov Sultra untuk memastikan bahwa perbaikan iklim investasi menjadi salah satu prioritas. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau kita lihat rumus atau formula dari pertumbuhan ekonomi itu yang merupakan gabungan atau penambahan dari konsumsi ditambah investasi, ditambah dengan government expenditure atau belanja pemerintah, ditambah dengan ekspor, dikurangi dengan impor. Nah, kalau kita lihat bahwa investasi tetap menjadi salah satu motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Khususnya di masa pandemi, di mana kita melihat banyak negara yang memang tadi itu mengalami kontraksi ekonominya. Di sisi lain, artinya di situ banyak negara yang juga mereka kemudian harus melakukan beragam cara untuk memastikan agar negara mereka bisa mengelola pandemi ini dengan baik, supaya ekonomi, terutama terkait dengan berbagai tantangan yang ada itu, bisa dikelola sedemikian rupa. Nah, mengapa investasi itu penting? Karena saya yakin kita sepakat bahwa investasi itu dengan sendirinya akan menciptakan lapangan kerja. Nah, ini kemudian kita kaitkan dengan isu yang masih sangat hangat, ya, di mana 3 November tahun lalu itu Undang-Undang 11 2020 sudah dikeluarkan. Nah, bulan Februari ini akan dikeluarkan 40-an lebih peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dengan terciptanya lapangan pekerjaan itu, maka kita harapkan tentu pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dengan sendirinya nanti akan mendorong daya beli, yang itu kemudian akan memulihkan yang tadi saya bilang bahwa ekonomi kita sempat terkontraksi 2,07%. Lanjut. Nah, ini kurang lebih rumusnya ya secara umum ya, bahwa investasi itu ada di dalam kelompok atau komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Nah, kita lihat angkanya memang dibandingkan tahun sebelumnya ya, tahun lalu itu turun sedikit menjadi 31,73%. Artinya kita harus berupaya melakukan beragam langkah ya, mengeluarkan kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif agar bisa lebih meningkat angka PMTB-nya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat kasus Sulawesi Tenggara. Tadi saya sampaikan bahwa secara umum ya, ternyata Sulawesi Tenggara juga termasuk terkena akibat dari pandemi. Ya, sehingga ekonominya pun terkontraksi meskipun ini jauh lebih rendah di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi hanya 0,65%. Nah, oleh karena itu ya, upaya yang tengah dilakukan oleh Pak Gubernur, Ibu Sekda, dan jajaran Pemprov Sulawesi Tenggara, saya yakin
di 2021 ini akan mampu memulihkan atau menciptakan angka pertumbuhan ekonomi yang positif. Lanjut. Nah, sekarang kami ingin sedikit menyampaikan dan melaporkan capaian angka realisasi investasi tahun lalu. Yang ini baru dirilis atau diterbitkan oleh Bapak Kepala BKPM bulan lalu. Intinya dari target total 817 triliun ya, itu alhamdulillah kami bisa mencapai target tersebut ya, malah sedikit di atas target ya, menjadi 826 triliun. Yang itu apabila dibedah maka peran dari PMA ini sedikit lebih rendah daripada PMDN. Nah, kalau kita lihat sebarannya, peran Jawa mungkin sebelumnya sering diangkat misalnya, wah pertumbuhan ekonomi itu terkonsentrasi di Jawa. Nah, tapi kita lihat angkanya, peran luar Jawa itu semakin meningkat. Nah, menjadi 50,5% dari hampir 55.000 jumlah proyek. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ya sebarannya. Dari 5 investor terbesar, foreign investor terbesar yang berinvestasi di Indonesia, kita lihat sepertiga lebih, atau tepatnya 34%, setara dengan 9,8 miliar dolar, ini dari Singapura. Kenapa Singapura? Karena Singapura menjadi hub, investment hub. Nah, artinya investor Singapura yang berinvestasi ke Indonesia, boleh jadi mereka itu dari negara ketiga. Mungkin dari negara Eropa, mungkin dari Rusia, mungkin dari negara lain. Nah, ini hal-hal yang menarik bagi kita. Kemudian aku rapat Sulawesi Tenggara. Peringkat yang kedua, ya. Itu tuh si Raja, apa lagi ngerjain itu. Peringkat kedua itu Tiongkok ya, hampir 17% ya. Kemudian ketiga Hong Kong. Hong Kong ini dengan Tiongkok memang dalam data kami masih dipisah, meskipun kita tahu sekarang mereka ini sebetulnya sudah menjadi bagian. Tempo hari ketika ada demo besar-besaran di Hong Kong, itu diantaranya memang dikarenakan ada upaya dari Chinese mainland itu untuk menguasai, tanda kutip, Hong Kong dengan lebih kuat lagi. Dilanjutkan dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain. Nah, kalau kita lihat sebarannya, tadi saya sebutkan bahwa ya Jawa memang masih dominan, meskipun persentase sudah mulai mengecil. Nah, kalau kita lihat sebarannya, Sulawesi itu, seluruh Sulawesi itu total 71,8 triliun, itu setara dengan 8,7%. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, nanti kita akan pindah ke slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini sebelumnya kita sekali lagi kita bandingkan antara Jawa dan luar Jawa atau non Jawa ya. Jadi perbandingannya sudah semakin mengecil. Demikian pula perbandingan antara PMA dan PMDN semakin mengecil. Jadi sudah mendekati kondisi yang ideal demikian. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ya, PMDN itu menempatkan Sulawesi Tenggara itu di peringkat 25. Ya. Ada 552 proyek, 2,8 triliun kurang lebih total investasi selama 1 tahun terakhir. Tapi PMA, ya, menurut data kami, Sulawesi Tenggara itu menjadi tujuan investasi ke-10 di Indonesia. Nah, ini capaian yang boleh dibilang cukup bagus, dan kalau kita lihat nanti data-data di dalamnya, saya yakin Bapak Ibu sebagian sudah familiar, ya. Tapi di sini menunjukkan kalau kita bandingkan misalnya bahwa Sulawesi Tenggara itu ya dari jumlah nilai realisasi investasinya 1,26 miliar dolar itu kan peringkatnya dengan Jawa Tengah itu hanya beda-beda tipis begitu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ya dari jumlah tersebut sektor apa? Saya yakin Bapak Ibu di Kendari, di Sulawesi Tenggara sudah sangat paham, ya, bidang usahanya, sektornya, dan sebagainya. Jadi secara umum, industri logam dasar, barang logam, ya, kan kita tahu di sana ada smelter, yaitu nilainya sangat besar, diikuti dengan sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita masuk di PMDN, ya, itu
bidangnya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perannya lebih tinggi, jauh lebih tinggi, hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan sektor listrik, gas, air, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita bedah lebih mendalam lagi, distribusi atau sebarannya, maka Kabupaten Kendari itu ada di peringkat pertama. Dilanjutkan dengan Kota Kendari, Palaka, Konawe Utara, dan Wakatobi. Sementara untuk PMDN, ya berbeda lagi nih. Ada Bombana di situ, ada Kota Bau-Bau, ada Kota Kendari, dan sebagainya. Artinya relatif tersebar dengan merata ke seluruh pelosok atau wilayah di Sulawesi Utara. Artinya tidak terkonsentrasi hanya misalnya di satu kota atau kabupaten tertentu. Lanjut. Nah, sekarang kami ingin menyampaikan bahwa secara nasional ya, 5 tahun lalu target kami itu dalam menjaring investasi global itu ya, itu 3.381 triliun selama 5 tahun periode sebelumnya. Nah, target kami tahun lalu sampai dengan 2024 itu naik hampir 50%, alias menjadi hampir 5.000 triliun. 5.000 triliun itu artinya 1 tahun itu hampir 1 triliun. 1 tahun itu hampir 1.000 triliun. Nah, ini yang membuat kami harus bekerja ekstra keras untuk memastikan, ya meskipun ini ya tidak dibagi merata masing-masing 1.000 triliun, tapi dibagi secara bertahap. Tahun ini 858 triliun, tahun depan naik, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya bagaimana posisi Indonesia. Kita semua ini bersaing. Semua negara, tadi saya sebutkan bahwa semua negara bersaing menjaring investasi asing. Tidak hanya negara berkembang seperti Indonesia, tapi juga negara maju. Negara maju, Amerika, Jepang, Korea pun, mereka juga menarik investasi asing. Nah, tempo hari Tesla, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, Tesla itu ya mobil listrik dari Amerika, ketika tempo hari mereka buka di Berlin, padahal kita tahu di Jerman itu adalah negara pencipta mobil Mercedes, BMW, ya kan, ada Audi dan lain sebagainya, tapi ternyata mereka juga menarik investasi asing seperti mobil Tesla. Nah, kalau kita lihat ya Indonesia itu kita ya boleh dibilang bahwa relatif mudah untuk berusaha di Indonesia, meskipun di atas kita masih banyak negara seperti Singapura yang selalu ada di peringkat 1 atau peringkat kedua, di mana di sana jauh lebih mudah bagi pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Kemudian baru negara-negara lainnya, ada Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat peringkat ya ease of doing business Indonesia, ini target kita ini, mudah-mudahan di 2021 ini kita bisa membaik menjadi ke peringkat 60, meskipun tahun lalu kita ada di peringkat 73. Ini satu lompatan kalau kita berhasil. Dan ini hanya dimungkinkan apabila kita semua di pemerintah pusat, seluruh kementerian lembaga terkait, dan daerah bersatu padu untuk memastikan semua kegiatan pelayanan yang kita lakukan benar-benar mempermudah bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Lanjut. Nah, ini kurang lebih ya key performance indicator atau indikator kinerja utama BKPM. Tadi yang saya bilang kita ingin menjadi top 60 di peringkat kemudahan berusahanya. Kita juga ingin investasi besar yang mandek-mandek mega project itu ingin kita pastikan agar itu bisa kita dorong. Kemudian juga ya bagaimana kemitraan atau kerjasama antara investasi besar, antara investor besar, baik PMA atau PNN dengan UMKM. Karena kita tahu bahwa UMKM ini juga menjadi tulang punggung ekonomi kita. Kemudian kita memastikan investasi yang berkualitas itu tersebar merata. Tidak hanya terkonsentrasi di satu pulau atau di satu provinsi, tapi tersebar merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, terkait dengan promosi, kita juga ingin fokus berdasarkan sektor, berdasarkan negara tertentu, berdasarkan keunggulan dari masing-masing wilayah misalnya. Dan tadi Bu Sekda sudah jelas-jelas bahwa salah satu keunggulan Sulawesi Utara adalah terkait dengan pertambangan. Nah, kemudian kita juga ingin ya investasi dalam negeri, PMDN itu juga kita dorong, karena mereka punya peran. Lanjut. Nah, ini tadi saya sebutkan sekilas ya. Sebentar lagi kita akan
mendapatkan informasi lengkap, 40-an lebih peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang dikeluarkan dalam rangka implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, begitu nanti PP ini sudah selesai keluar, Perpres juga demikian. Nah, nanti kami juga menyusun peraturan Kepala BKPM tentang implementasi dari sistem OSS itu. Di situ nanti kami akan melakukan sosialisasi, diseminasi. Tanggal 22 internal BKPM pekan depan kami akan melakukan itu untuk pertama kali, dan sesudah itu akan ke kementerian lembaga terkait termasuk ke daerah. Jadi nanti kolega kami dari Pusdiklat akan menyebarkan undangan kepada semua pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk mengikuti webinar dalam rangka agar kita bisa memiliki persepsi yang sama, memiliki pola pikir yang sama, bagaimana kita memastikan agar layanan OSS ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana harapan kita semua. Lanjut. Nah, tadi dikatakan bahwa di UCK itu, ya kita memastikan agar semua proses perizinan itu bisa berjalan dengan sederhana, dengan cepat, dengan tepat. Oleh karena itu nanti akan ada semacam, kita menyebutnya daftar prioritas investasi atau priority list, ya, bidang-bidang usaha yang memang benar-benar kita dorong untuk investasi, kita atur persyaratannya sedemikian rupa, dan tidak lupa peran dari UMKM tetap kita dorong. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi, sekarang ini kami sedang sibuk menyusun semua perangkat, semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan perangkat lunak, perangkat keras yang dibutuhkan untuk memastikan agar perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem RBA ini atau risk based analysis atau berbasis risiko itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, di mana nanti akan ada pembagian risiko. Jadi kalau dulu itu istilahnya one size fits all, semua itu berlaku seperti ini misalnya. Nanti akan dibagi-bagi. Mana kegiatan usaha yang risiko rendah sehingga cukup daftaran, mana yang risikonya menengah sehingga perlu NIB dan standar, harus memenuhi standar tertentu, menengah tinggi, dan risiko tinggi. Jadi saya tidak akan secara detail menyampaikan mengenai hal ini karena nanti akan ada pemberitahuan dari kami, akan ada undangan kepada semua pemerintah provinsi, ya. Tadi yang saya sudah sampaikan, termasuk Pemkot, ya, seluruh Indonesia untuk ada semacam sharing session begitu, ada semacam proses transfer of knowledge dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang kita lakukan dalam rangka memfasilitasi. Tadi Pak Menteri Sandiaga Uno juga sudah menyampaikan mengenai hal ini, pentingnya diantaranya ya kita memastikan agar ya investor itu betul-betul mereka nyaman, mereka yakin bahwa Indonesia itu adalah ya kalau istilah dulu Pak Lutfi itu rewarding investment destination, ya kan, surga investasi, di mana kita juga membantu mengawal, memastikan agar seluruh layanan perizinan itu tidak lagi menjadi momok. Kalau dulu orang mengeluhkan perizinan, sekarang didorong agar perizinan itu justru menjadi kekuatan kita. Kemudian kita juga melakukan pengawalan, memastikan agar seluruh rencana investasi itu bisa berjalan baik dan lancar, yang akhirnya betul-betul tereksekusi dengan baik begitu. Jadi ini upaya kita bersama. Nah, terkait dengan hal ini saya juga ingin menyampaikan bahwa tentu juga menjadi bagian dari tugas kita agar kita memastikan investor yang sudah ada, saya yakin sekarang sudah ada beberapa investor besar yang sudah ada di Sultra, kita pastikan agar mereka tetap dapat beroperasi, agar mereka tetap dapat berproduksi, agar mereka tetap dapat mempekerjakan pekerja, alias tidak ada PHK misalnya. Nah, ini kan perlu kita bantu, sekiranya mereka ada kendala. Jangan sampai mereka misalnya karena kendala itu kemudian melakukan PHK, karena nanti kita yang akan dirugikan. Karena nanti tenaga kerja kita yang akan dirugikan, dan kalau itu terjadi, bisa jadi promosi negatif. Jadi saya ingin sekaligus mengajak ya DPMPTSP Sultra dan pihak-pihak terkait, agar kita memastikan investor yang sudah ada, kita tetap layani, kita tetap bantu, agar mereka sekali lagi dapat terus berproduksi, dapat terus melakukan kegiatan usaha dengan baik, dengan lancar, yang akhirnya itu akan menjadi dengan sendirinya promosi positif. Lanjut. Nah, ini beberapa ya fasilitasi, kegiatan fasilitasi yang kami lakukan. Ini ada nama-nama besar di sini.
ada dari Rusia, ada dari Korea, ada dari Brazil, ada dari Tiongkok dan sebagainya, PMA, PMD dan sebagainya. Jadi dengan total yang di atas kertas sudah ada 700 triliun lebih ini kita akan pastikan agar ini terrealisasi, agar ini tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul ya kan ada kegiatan nyata untuk merealisasikan rencana investasi tersebut. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang ada akan kami bantu, akan kami fasilitasi. Lanjut. Ya, ini kita sudah di penghujung. Nah, ini sekali lagi hanya sebagai contoh, saya yakin ya Sulawesi Tenggara punya peran penting dalam mentransformasi ekonomi Indonesia ya. Jadi kita tidak lagi tergantung pada jualan tanda kutip ekspor bahan mentah, tapi sudah kita proses. Sudah ada nilai tambah. Ada kegiatan penciptaan nilai tambah melalui ya refinery, smelter dan lain sebagainya. Nah, ini saya yakin punya kesamaan, kita punya perangkat hukum, undang-undang minerba dan lain sebagainya. Ini sama-sama kita dorong bagaimana kita memastikan agar misalnya nikel, sekali lagi salah satu keunggulan Sulawesi Tenggara, dapat diproses sehingga akhirnya dampaknya akan semakin meluas. Lanjut. Ya, ini juga beberapa sektor yang menjadi fokus BKPM. Kita tidak hanya tadi misalnya pengolahan sumber daya alam dan sebagainya, tapi kita juga ada industri farmasi dan alat kesehatan. Kita tahu kondisi pandemi ini banyak investor yang melihat ya ada demand yang besar. Di awal pandemi kita kesulitan mendapatkan masker, tapi sekarang masker dengan mudah tersedia dengan harga yang terjangkau. Industri otomotif juga demikian. Nanti kita lihat akan ada pergeseran dari combustion engine, ya mesin konvensional menjadi mesin listrik. Kemudian ada industri elektronika, infrastruktur, dan tidak lupa energi baru dan terbarukan. Lanjut. Pak Cahyo. Ya, Pak. Bisa diperpendek sedikit. Ya, Pak. Ini kita sudah di penghujung, Pak. Ya, ini soal nikel, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekda, jadi saya juga tidak akan mengulangi kembali, tapi ini menjadi keunggulan dari Sulawesi Tenggara. Dan kami tentu memberikan dukungan agar ya kekayaan alam ini bisa kita olah sedemikian rupa untuk kemakmuran semua. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan beberapa kegiatan kita, ya ada 50 perusahaan besar yang bermitra dengan hampir 200 UMKM, dan ini sekali lagi untuk semua. Lanjut, kelihatannya tinggal 1-2 slide ini. Nah, ini beberapa contoh real ya, destinasi prioritas, ya ini relokasi, kita ketahui ada perang dagang, ada perusahaan misalnya asing yang kalau mereka ekspor ke Amerika dikenakan tarif sehingga menjadi tidak kompetitif, akhirnya ini kita coba guide, kita tarik agar mereka relokasi ke Indonesia. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh real ya, ada beberapa MOU kita ya dengan LG, kemudian dengan misalnya BASF, ya, dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, yang ini kita harapkan ya kita punya posisi yang lebih baik di terutama pengolahan sumber daya alam dan turunannya. Lanjut. Nah, demikian Bapak Ibu, saya juga terima kasih atas kesempatan ini. Ini kesempatan yang bagi saya juga ini kesempatan pertama ini Pak, jadi berdiskusi, berinteraksi langsung dengan seluruh jajaran pemerintah provinsi dan stakeholder terkait di Sulawesi Tenggara. Saya mohon maaf kalau sedikit kepanjangan. Sekali lagi, saya akan memantau sekiranya ada pertanyaan. Ya Pak. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.